Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi yadinu bihim anil qatli was sakim payuhyihim bi apiyatin wa yatawaffahum bi apiyatin wa yu'tihim manazilas syuhada. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah pada hari ini baik yang ada di tempat ataupun yang sedang menyaksikan di berbagai media, baik itu di Facebook ataupun di YouTube, mudah-mudahan walaupun tidak semuanya bertemu, tetapi sebagian ada yang virtual, berada di rumah masing-masing, tapi semuanya saling mendoakan, saling connecting. Ibu bapak yang ada di tempat ini mendoakan yang di rumah, dan yang di rumah pun mendoakan bagi yang ada di sini. Dan tidak perlu khawatir karena hari ini kita bukan untuk berpesta, tetapi hari ini kita akan ngaji. Insya Allah Bu, banyak upami ninggal kondisi menuju kasorot panon poe insya Allah. Oke, tulang tonggongna lamun ka panon poean lebet vitamin E eta teh nya. Engke teh janten kiat. Tuh janten kete ibu bapak teh mulih ti dieu teh jo lapar biasana. Ya. Tah, jadi upami lapar tong ayana naon tong loba pikiran lapar mah nya langsung we anu di bumi sami. Karena pada prinsipnya adalah manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini, 1 hari dari sini, kemudian 1 jam dari sini. Kalau tadi di awal sudah disampaikan, ini saya miris Pak, dan tersayat sekali hati ini. Kalau kita mendengar tiap hari ambulan, kemudian tiap hari orang kemudian meninggal, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu berseliweran Pak di media, dan itu ternyata yang meninggal itu terkadang bukan orang lain, tetapi itu adalah teman dekat kita sendiri. Hari kemarin itu saya mendapatkan info itu kurang lebih 8 yang meninggal di hari kemarin, dan itu bukan siapa-siapa, teman kemudian jamaah. Hari ini saja sampai saya ke tempat ini sudah ada 2 yang meninggal hari ini. Tadi subuh 1, kemudian barusan setengah 6 1 orang. Ini jamaah pengajian Pak. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat teriris sekali. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu kondisi seperti ini? Seperti halnya adapun apakah ada sesuatu atau tidak? Walau alam bisawab. Kita akan memahami 2 kondisi dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pahami dulu ya. Ini pahami dulu dalam konteks ilahiyah. Karena kita harus mengambil 2 aspek. Kalau ada kejadian apapun 2 aspek harus, 1 alamiah ataupun 1 ilmiah, yang kedua ilahiyah. Secara ilmiah dan alamiah itu harus diambil, tetapi secara ilahiyah pun harus Pak. Kenapa? Karena kalau kita terus Bu terfokus terhadap ilmiah itu ternyata tidak ilahiyah, kita juga lelah. Dugikeun kalau banu naroskeun ayeuna teh ustad ieu teh usum naon. Tah na tadinya ya disebatkeun ku Ustad Rohmat, usum naon? Aya nu nyebatkeun usum amulan, aya nu nyebatkeun usum nu maot, aya nu nyebatkeun usum nu garing. Karena ini adalah situasi yang betul-betul bukan direkayasa. Ini asli. Kenapa Pak? Nu teu damangna asli, anu maotna asli. Manya rekayasa, manya aya maot bobodohannya. Enggak mungkin. Dan saya secara khusus berdoa kepada yang sudah meninggal, dicabut oleh Allah dalam kekuasaannya, dan mudah-mudahan mereka dalam keadaan syahid. Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik bagi ikhwan dan akhwat yang sudah mendahului kita. Terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, urang nu sehat ieu teu bisa nanaon ukur bisa ngadoakeun. Sok geura ibunya ayeuna aya nu teu damang da hese rek ngalayat ge. Bapak aya nu pupus teu bisa ngajajab. Kita hanya mampu untuk berdoa. Pertanyaan yang muncul ke dalam ataupun kepada saya, dan ini banyak sekali yang bertanya kepada saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertanyaan apa? 1, Ustadz, apakah ini karena kondisi seperti ini? Jawaban saya adalah surat Ali Imran ayat 145. Kenapa? Makana linafsin antamuta illa biidnillah kitaban muajjala.
Kata Allah bahwasanya semua manusia itu akan mati dan sudah dengan izin Allah. Jadi badai aya virus, badai aya pandemi, da ari kuduna maut mah dina waktu ayeuna teu tiasa. Kenapa? Karena kita juga mengakui dalam Quran surat Ali Imran 145 disebutkan oleh Allah bahwa ternyata sudah kitaban muajjalah. Kitaban muajjalah teh dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu roh ditiupkan di usia 4 bulan itu sudah ditentukan ajal dan sesuatu yang lainnya. Kartos teu. Jadi engke supados teu mumet. Jadi bapak ibu tong sieun. Naon sababna? Da ieu teh nu ngantunkeun ayeuna teh aya demi atanapi teu aya tetep da cek Allah kudu maot dina poe ieu. Kenapa? Karena kan sudah ada. Kan ku urang diakui dari dulu bahwa begitu ditiupkan roh itu sudah ditiupkan oleh Allah begitu berapalah 1 ajalnya, 2 jodohnya, 3 bahagia dan celakanya, 4 sampai surga dan nerakanya kan sudah ada. Kenapa ini tidak diakui? Mata ibu punten, saya selalu mengatakan seperti ini. Kalau orang sakit dan meninggal dicari penyebabnya itu capek pak. Kunaon senanya gering, teangan sena bisi salah tuang, dah capek mending keneh neangan obat we. Nya, daripada neangan penyebab tungtungna teu cakeurnya. Lebih baik apa? Cari obatnya. Kemudian kita berobat. Izin Allah bisa sembuh, izin Allah juga tidak bisa atau tidak sembuh. Itu urusan Allah. Daripada urang terus saya ngudag-ngudag, kunaonnya sena maot, kunaon maot geus maot. Ya. Ibu juga sama, bapak juga sama. Begitu ada orang yang sakit, tidak perlu cari penyebabnya dulu. Bertawakal dulu kepada Allah. Supaya apa? Supaya betul-betul kita paham bahwa ternyata di balik ini ada sesuatu yang luar biasa. Jadi bapak ibu, yang pertama adalah apa? Payan puhur ruh. Pada waktu Allah meniupkan ruh kepada orang itu, sudah ditulis oleh Allah bi'arba'in. 1 ajaluhu. Ajalnya. Atos pak. Betul kan? Maaf Pak Bu, punten, musim gering ditegaskeun deui. Mau ada pandemi, mau tidak. Catatan matinya orang itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz dan itu sudah di dalam rahim ibu bapak atau di rahim ibunya. Usia 4 bulan. Paham? Enak ka urang? Can waktu nama, anggar we. Sakitu tos komplikasi Bu. Dina minggu ayeuna komplikasi sagala penyakit geus sagala aya pa di dinya roromeheun nyeri huntu jangar eta teh komplikasi keneh atuh nya tong nu bareurat teuing atuh jadi ngaranna teu ngagarembeg. Coba Pak lamun nyebutkeun komplikasi kemudian apa penyakitnya Bu kanker, gagal ginjal, rasa jantung, bareurat atos ieu roromeheun nyeri waos nya jangar kan ara renteng komplikasi kan ada komplikasi teh penyakit ngumpul ya begitu itu sudah komplikasi. Tapi kata Allah kan kitaban muajalahnya belum ada. Aku sudah kata Allah kitaban muajalahnya bukan hari ini, bukan hari kemarin, bukan hari besok, tapi orang ini ada kemungkinan akan meninggal pada waktu-waktu yang lainnya. Pada waktu-waktu yang mungkin berapa bulan dari sini, berapa tahun dari sini. Ini enteng bagi kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa yang sekarang meninggal atau yang sekarang sakit kitaban muajjal. Sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz. Ustad abdi cenah alhamdulillah ayeuna sehat. Nya alhamdulillah. Ustad bagaimana dengan orang yang sakit pada saat ini? Mungkin bagi dia adalah kiparat dosanya. Bagaimana Ustad bagi yang sudah meninggal pada saat ini? Kitaban muajjalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan sebuah gambaran bagi kita. Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya bagi Allah ibadan. Dia akan melindungi seorang hamba yadinu bihim. Dia akan melindungi seorang hambanya Pak. Bahasanya ibadan. Ibadan itu artinya bebas, mau siapapun. Yang penting dia mau organisasi apapun, mau dia ormas apapun, mau seperti apapun. Tetapi kata Allah, aku akan melindungi hamba itu. Dengan apa? Anil qatli, dari kematian. Kemudian wa anis sakim, daripada sakit. Jadi Bapak Ibu,
Allah itu akan melindungi orang itu dari sakit, dari mati. Itu ku Allah tos dijaga. Jadi tidak ada yang bisa, walaupun dia ibu bapak, walaupun dia itu pakai apa, walaupun dia pakai alat-alat yang modern, walaupun dia pakai prokes yang sangat luar biasa, tapi dia jangan lupa bahwasannya semua manusia itu yadinu bihim, inna lillahi ibadan yadinu bihim. Sesungguhnya setiap hamba masing-masing itu yang ataupun itu yang memegang kendalinya adalah Allah, bukan yang lain. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, payuhihim apiyah. Nah, bapak, ibu, lamun urang di pasihan hirup keneh kudu apiyah. Tah gitunya. Jadi ibu teh bapak, lamun di pasihan hirup keneh sehat keneh kudu apiyah. Kade dia nu disebut apiat teh bukan saja dia itu sehat wal apiat. Ternyata dalam ayat ataupun dalam hadis wa yatawafahum fi apiat. Orang mati pun harus apiat. Jadi hirup apiat, maut apiat. Sampai kata Rasulullah payutihim minas syuhada. Engke jalmi teh lamun ngantunkeun dina kaayaan apiat, maka orang ini akan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Dan ini dirindukan, Pak. Mati yang ini dirindukan. Ibu sehat apiat naon, Bu? Ada sehat apiat naon? Urang jawab, sehat wal apiat naon nya kitu we pokona. Pak, hari sehat hari. Kemudian orang mati ataupun mati apiat gimana? Nah, begini Pak. Sehat itu nikmat. Sakit itu nikmat. Mati pun itu nikmat apabila kita berada di jalan Allah. Itu namanya apiah. Sehat itu nikmat. Sakit itu nikmat. Mati pun itu nikmat apabila kita dalam kebaikan. Catat dulu, ini catat dulu. Satu, sehat itu nikmat, sakit itu nikmat, dan mati pun itu nikmat apabila orang sedang taat dalam ibadah. Hiji, ketika dia ada di jalan Allah. Dua, ketika dia dalam kebaikan. Tiga, ketika dia sedang beribadah. Semuanya juga sehat. Semuanya juga nikmat. Bapak, ayeuna nuju sehat, keur ngalakukeun kahadean, nikmatnya. Ayeuna mah tah Bu, ayeuna mah naon? Ayeuna mah nu kieu ge nikmat. Lalawora, ngariung kieu ge nikmat ayeuna mah padahal umun teu keur usum kieu mah teh luar biasa. Urang teh unggal poe ngagelek kieu Pak, tapi nikmatna luar biasa. Ayeuna mah nikmatna luar biasa. Orang yang sakit pun nikmat, orang yang mati pun nikmat kalau dia berada di jalan Allah. Inilah yang disebut kata Rasulullah payutihim minas syuhada. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya menganjurkan berdamailah dengan Allah. Ya, dalam kondisi sekarang. Ustadz kumaha berdamai dengan Allah teh? Tong loba maksiat. Nya cingnya. Yang kedua, berdamailah dengan Quran. Tong loba wae maca berita. Nya, haban we maca berita. Urang teh nya sampai anu masihan di anu ngaberebet obat Covid. Wah, di dahar kabehanana. Teh kaop anu ngabejaan, ngagodog ieu kabeh digodogan, tungtungna beak di dapur teh. Ya. Ibu bukan tidak boleh, tapi kita harus bisa menyaring. Maka berdamailah dengan Quran. Apa berdamai dengan Quran? Coba tadi interaktif. Ini betul atau tidak, tetapi ternyata kita dapat informasi Brunei Darussalam sudah mulai normal karena Perdana Menterinya menganjurkan rakyatnya baca Quran. Kenapa kita juga tidak seperti itu? Ya, sampai tadi disebutkan ada seorang dokter herbal mengatakan ketika orang itu baca Quran terjadi kehangatan, suhu tubuh menjadi dia itu hangat, dan apabila suhu tubuh hangat maka itu akan menjadi bagus dan itu antibodi akan meningkat. Yang ketiga, berdamailah dengan para medis dan terapis. Kenapa Pak saya sebutkan berdamai dengan para medis dan terapis? Karena mereka pun tidak mau mencelakakan kita. Mereka pun berjuang untuk menyehatkan kita. Maka kita juga berdamai.
Artinya apa? Selama ada ilmu kita terima. Bapak, Ibu, saya tidak menjamin kalau corona ini can beres-beres di Indonesia, kalau tidak dipupuk keimanan, saya takut, yang saya takutkan adalah apa? Orang-orang musyrik ketika dia cari obat. Matak pengajian teh kudu hirup teh kudu ngarah naon, berdamailah dengan majelis taklim. Kenapa? Karena Bapak kalau tidak dipupuk ini akan terjadi pada negara lain yang dia sudah kesel sampai akhirnya dia berobat dengan apa? Dengan tai sapi. Kotoran sapi dibalurkan ka dia, terus diibakeun di sungai Nil. Sampai begitu, saking kesalnya, kalau tidak punya iman, kalau tidak punya ilmu, akhirnya jadi seperti itu. Sampai ada yang informasinya minta kuntilanak ke Indonesia. Minta dikirim kuntilanak ke Indonesia. Katanya ini juga obat corona. Boro-boro di Indonesia ge ngeseep. Akhirnya diekspor ka ditu cing kumaha apanya. Tapi saya juga begitu. Kekhawatiran saya apa-apa. Awas, yang capek itu bukan saja orang yang sedang menangani kasus ini, Bu. Mubalik dan dai pun sama lelah. Kenapa? Karena harus mempertahankan akidah di masyarakat. Karena saya sampai saat ini sudah ada yang minta saran, Pak Ustadz, kumaha lamun abdi di lanongan ieu teh cenah entong ka ieu tapi abdi bade kadukun dugikeun ka kitu Pak. Ini yang harus dipertahankan. Kenapa? Kalau sudah rusak akidahnya, orang kalau sudah lelah itu bisa ke sana. Urang Indonesia ge lami-lami lamun teu kiat capek mah udah bisa itu. Akhirnya apa? Mereka tidak percaya medis, mereka tidak percaya terapis, mereka tidak percaya obat. Akhirnya apa? Dia mendatangi orang-orang yang dianggap pintar tetapi menyimpang dari syariat. Ini yang harus diperkuat. Berdamailah dengan majelis ilmu, berdamailah dengan para orang-orang yang saleh. Itu solusinya. Sekali lagi, Bu. Berdamai dengan Allah. Betul kan? 2, berdamai dengan Quran. 3, berdamai dengan para medis dan terapis supaya kita juga tahu apa yang harus dilakukan. Berdamailah dengan orang-orang soleh, berdamailah dengan majelis ilmu. Makanya kajian-kajian harus hidup. Supaya apa? Supaya itu menenangkan kita. Kabayang, keur mah usum nu gering, keur mah usum nu maot, pangajian eureun. Itu bisa menurunkan iman, bukan imun, Pak. Iman anu bisa turun. Dan ini yang dikhawatirkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau iman sudah turun, maka dia tidak akan percaya terhadap Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah poin yang pertama. Nanti saya akhiri dengan satu hadis Nabi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, siapa yang pagi hari melakukan ini, maka dia akan diberikan oleh Allah kenikmatan luar biasa. Ibu, yang kedua. Ini yang kedua. Punten banyak ya, kalau nanti ada yang berbeda dengan ataupun dengan apa yang saya pelajari. Kalau ibu bapak melihat kondisi sekarang, banyak yang sakit dan banyak yang meninggal. Ini disebut dengan proses namanya fase dingin lembab. Ini namanya Pak. Disebut nate mijaj murokab. Mijaj murokab itu suasana alam. Itu terjadi fase dingin lembab atau disebut dengan dia itu baridun rotbun, disertai dengan angin. Gitu. Upami dina ilmu holistik itu disebut nate patogen cuaca. Sok itu. Ini 2 aspek saya ambil dulu ya. Ibu yang tadi aspek ilahiyahnya kita percaya. Semua orang yang sakit dan meninggal sudah ada dalam catatan Allah. Begitu kan? Ini harus yakin ini. Ini harus yakin. Ya. Kemudian faktor yang kedua, kondisi seperti ini. Ku ibu, ku tinggal, ku bapak. Mararuyung jalminya. Tinggal ras Pak. Lamun dina hayama tetelo. Iya teh, lamun ninggal hayam tetelo. Teras ayeuna teh nya hayam teh Pak katinggal Bu maruyung. Jalmi ge sami. Saya dulu orang tua pernah begini, pernah sakit sekeluarga sadayana, darmam sadayana. Eta teh kantos kapungkur. Makanya bahasa lain disebutna apa? Tanah subur. Awas. Istilah tanah subur itu adalah istilah holistic medicine. Artinya si tanah membutuhkan nutrisi dari orang-orang yang hidup. Matak seueur nu parupus. Istilahnya begitu. Dan ini adalah proses pancaroba nu kieu teh.
Kalau yang saya pelajari itu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun sekali kejadiannya. Ini kaleresan pisan, ayeuna teh nuju pandemi. Ayeuna teh kaleresan pisan. Saya tidak menyebutkan bahwa mereka itu apa? Bahwa mereka itu direka. Tidak, ini betul sekali. Ini betul. Kebetulan suasana seperti ini namanya adalah fase lembab dingin. Ini disebut dengan mijaj murokab. Itu juga disebutnya adalah apa? Itu disebut dengan patogen cuaca. Janten aya angin ge jalmi teh kitu. Makanya nanti akan dua yang tidak kuat. Orang ketika kondisi seperti ini akan dua yang tidak kuat. Satu, yang lemah energi. Kalau energinya lemah, itu tidak akan kuat Pak menghadapi seperti ini. Yang kedua, yang punya penyakit kronis. Nya, anu gaduh panyawat nu ararabot. Begitu ada suasana yang disebut dengan mijaj murokab, itu kalau dia betul-betul tidak punya antibodi, itu akan rapuh Pak. Ini betul ini. Dan ternyata apa? Dan sekarang banyak yang bertumbangan selain yang dia itu kronis, tetapi di luar dugaan itu. Nu katinggal jag-jag tapi ngajungkel oge. Karena apa? Karena dia ternyata energinya lemah. Dia energinya lemah Pak. Saya tidak menyebutkan bahwa ibu bapak yang hadir di sini energinya kuat, tetapi minimal kita sudah tahu ilmunya. Upami kondisi ieu lebet kanu energinya lemah, sareng kanu gaduh panyawat kronis, hiji dahak berkumpul di paru-paru. Jadi di dia dah. Jadi dia dahak berkumpul di paru-paru, matak sok aya eungap. Eungap. Maka kalau di ronsen itu paru-paru bisa putih, Pak. Paru-paru bisa putih. Iya, itu karena patogen cuaca itu. Ya, itu patogen cuaca. Dari dulu juga begitu. Begitu. Ya. Begitu ada corona akumulatif yang sangat luar biasa. Yang kedua batuk. Nu katilu nyeri mastaka, nu kaopat seueur nu saratruk. Saya kira tinggal. Kenapa? Karena ini cuaca ini luar biasa, memborbardir saraf simpatik dan parasimpatik, Pak. Ya, kenapa? Karena orang dalam kondisi seperti itu, kemudian perut melilit, sok kayak gini kan, surubuknya gini kan patuangan teh, purilit gini kan nya, adia teh, sok murtar, kadang gue disarada jero beteng tehnya, ya teh aya naon sampaikan murang kali kusim kuring didagun kerubuk disarada, aya nu nyebatkeun ke sia bawa aya jurigan, moal aya jurigan. Kenapa? Karena ini Pak, perut ini luar biasa. Dan ini ibu-ibu, bapak-bapak, kondisi ini akan terjadi bagi orang yang satu energinya lemah dan yang kedua bagi orang yang punya penyakit kronis. Oke, jadikan seimbang ya teh, Pak, memahaminya Bu antara ilahiyah dan ilmiah nanti akan seimbang supaya betul-betul kita di negara Indonesia kuat lahir batin, itu yang paling pokok. Dasim kuning kita ngajamin Pak, umur bapak sareng ibu teu apal irahanya. Kenwe kenaon da ieu mah ikhtiar hungkul. Makanya dengan kondisi seperti ini gitu, hiji harareeng. Da mohon da cuaca pancaroba kieu. Jalmi teh larieut di mamana di unggal bumi harareeng. Maka kata Ibnu Sina palyastari salasa yaumin. Kalau Anda menemui gejala seperti itu, istirahat 3 hari. Caralik we di bumi 3 dinten. Sok kayaknya 3 dinten we heula. Kumaha ibu istirahat bobo kitu we sok urang dinikmati hidup. Tapi kalau ternyata 3 hari masih ada, maka pazida salasa yaumin, tambah lagi 3 hari. Disebutna isolasi mandiri. Kapenak ayeuna mah isolasi mandiri teh ti kapungkur ge tos aya. Saur Ibnu Sina istirahat palyastari salasa yaumin. Ustad, naon anu pernah dipelajari kalau dalam kondisi nu kieu nuju pancaroba kieu Pak? 1 Buyah, ini catat ini ikhtiar saja ini ikhtiar Pak. Masalah nanti orang jadi sakit atau tidak itu urusan lain, itu bukan urusan kita, ini ikhtiar saja. Saya juga tidak menghalangi ibu mau kemana, boleh silahkan. Kalau ternyata terjadi sesuatu sok mangga Pak bade ka mana ge, naon da dibebaskeun ku Allahnya, diubar maka mana we asal kanu diizinan ku Allah we. Tetapi 1, makan yang banyak. Kade usung kieu mah kudu gede dahar. Nya lain haban ku kumah leungeun.
Iya. Iya, terus saya gue dekau ningali emer yang kukumah. Tapi nu pokona mah ieu tah ngarah teu cing karurubuk teu melilit ini kan. Coba enak kukumah panangan terus ari ieu kosong. Kenapa? Isi dulu ini. Kenapa? Dulu dari orang tua dulu juga begitu. Cing tuang we cing badak. Gitu atuh Pak eta teh. Nah, Ustaz apakah ini menjamin? Ini ikhtiar kata saya. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini kita harus melakukan 3 1 istiqomah, 2 ikhtiar, 3 istighbar. Saya jelaskan satu-satu dulu. 1 ataupun yang kedua ada atau yang pertama adalah apa? Ikhtiar. Kita istikharah, ikhtiar cari yang terbaik. Kedua, minum yang hangat-hangat. Nu hararaneut, Pak. Ngaleut nu haneut, cai haneut, sok tinggal. Ngarah naon kan ini cuacanya lembab dingin ini. Ini lembab dingin disertai angin. Mata ibu dengan sok lalebet angin. Tah eta teh ibu ngaleut anu haneut Pak. Air teh hangat, air Bapak air putih hangat teu. Mun haneut teu eta teh. Dan itu Bapak tidak boleh dehidrasi. Itu 2 liter sampai 3 liter harus minum air hangat. Tuang nu ageng heueuh cing seueur nu katilu cing tibra bobo. Eta mah langkung diisolasi atunya. Tinggal di isolasi teh kitu kan eta teh piwarang bobo, piwarang tuangnya, piwarang tapi itu kan seperti itu. Karena orang tua dulu juga begitu. Wah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan, tidur, sok. Batur mah tinggal hese sare, urang mah hese hudang. Alhamdulillah nya batur mah insomnia gitu kan ya, karena urang mah alhamdulillah hipernia. Insomnia mah sesah bubo, lamun hipernia mah sare wae. Ya, tapi urang alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya dalam kondisi seperti ini orang tua dulu biasa nyuruh apa? Kesangkeun awak. Tuh, kedah ngesan. Matak murang kalih jara rajak dan ngararesang. Matak ku ibu ku bapak sok kesangkeun. Cari cing di imah, tong kala luar, cari cing. Rariut tuh. Ya, kenapa? Itu gerakan tubuh kita. Saya menyuruh ngesang di lingkungan jalan di sini tinggal di dia tinggal bu kapanasan kapoyankeun dugikeun ka ngesang tuh eta ini. Kenapa gerakan seperti itu? Ya. Kemudian ibu minum ramuan-ramuan yang hangat, jahe, kapolaga, habatus sauda, sari kurma, madu, cengkeh. Nah, saya sudah ada uap cengkeh setiap hari diminum dengan madu. Enak gitu, Pak. Jadi hangat si paru-paru jadi hangat. Kalau itu Pak cengkeh gitu. Kenapa? Karena itu kalau dicampur dengan madu itu jadi lebih dahsyat. Jadi si tubuh tidak dingin. Upami sok diiswai karena sampean disarengan ngangge kos kaki. Ya, di kos kaki kan sok tarariis ngangge kos kaki dah. Atuh keur usum kieu mah cing saharia ka dieu Bu, nguping amulan sia kitunya. Nguping innalillahi jo ku langsung nguringkak bulu punuk. Tah eta pun Pak. Ya. Coba ini catat ya, catat ini. Walaupun ini mau apa ini sekedar ikhtiar saja. Saya sampai dengan Ustadz ini menjamin, saya tidak menyebut menjamin, tapi ini ikhtiar. Namanya ikhtiar yang betul-betul diridhoi ataupun yang sesuai dengan ilmu. Kemudian yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, ibu bapak cing akur jeung dulur. Kolot kapungkur kieu Pak. Omat keur usum kieu mah jeung dulur teh tong pasea. Sabab naon sok babari gering tah eta emut kene sim kuring cariosanana ieu teh omat jeung ladi jeung adi jeung lanceuk tong parasea cenah ngarah antibodi teh naik ieu mangan pasea we padahal dia lahir dari rahim yang sama padahal dia itu kemudian dari darah yang sama tapi naha pasea antibodi jadi lemah kartos ayeuna mah Pak di Quran disebutkan wa'atudal qurba haqqahu. Kalau Anda dengan kerabat terdekat maka saling membantu, saling menolong dan saling mendoakan. Karaos tinggal. Lamun jeung dulur akur sok bu antibodi naik. Sanu pangheulana bakal ngurus urang. Sanu pangheulana bakal ngadoakeun urang. Batur mah can tangtu, tapi dulur mah di mana ngadenge urang walaupun tidak terdengar dina hatena. Tapi aya anu dugikeun ka ayeuna teh teu alakur jeung dulurkeun bae lamun dulur urang Pak. Kalau saudara kita tidak mau akur dengan kita, biarkan kita cing bersih hate narima.
hampura we keun bae itu teu hayang wawu jeung urang mah ngan urang geus diajar wayahna Pak. Kenapa? Saya selalu diamanati oleh orang tua. Omat jeung adi jeung lanceuk tong pasea wae. Mun bisa mah cing akur cilidoakeun ngarah jarajan. Itu bahasa dulu. Kartos Bu. Teu kahartinya. Tapi ieu teh aya dina elmuna. Mata kapungkur lamun budak pasea guntrang antep entong loba dicare. Maksudna ini budak teh cenah guntrang wae keun bae. Sok sehat budak teh sok akur engkena. Sabab lamun murang kali rai raka guntrang ku urang loba dicare ieu teh geus gede teh sok teu wau. Keun udah moalna naon moal ciligegel moal. Apalagi para butuangeun guntreng reka zaman bareng tadi kosong di araran tepek kitu we ngaranna ge budak atuh. Da budak mah kitu, ari tadi geranya WC teh gerak kosong geranya, ari tempo mani barang di gerak. Eta lamun rek micin teh barang di gerak panya. Jeung urang teh ini seteling tadi cenah nyus teh hiji-hiji heuh hayang ngarah guntreng. Nya lamun teu kieu moal pi omongeun sakitu we enteng atuh. Dan itu ternyata nikmat sekali. Tinggal Bu, lamun murang kali rai raka alayeut eta teh luar biasa. Karaos, awas Pak siga nu enteng antibody naik. Dari mana Ustadz ilmunya? Karena dia lahir dari rahim yang sama dan dia pun itu lahir dari darah yang sama. Mata anu sok goreng jeung dulur mah sok beda. Sok anu nuju wios urang we cing hade ka ditu. Keun bae itu teu narima ge. Nang urang we jembarkeun hate. Cenah teu ngeunah ku lanceuk. Kitu wae ka abdi teh keun bae. Dan ke gaya balasanana teu kudu dibales ku urang. Nya. Gitu. Malahan lamun aya rahi raka, aya peryogi bantosan, lamun teu mampu minimal doakeun. Abdi teh aya peryogi, ieu cenah aya kaperyogian manawi bade namut artos. Kabeneran agi keur loba kabutuh, tapi didoakeun we juk tah kitu. Tapi lamun jol dikil, nah cenah kos ka indung bapana menta. Nah, itu enggak enak itu, antibody turun. Ya. Sok punten Pak, Ibu nu di mana wae, pusim kuring ditekankeun. Cing hade jeung dulur ngarah cilidoakeun anu hebat. Ieu teh lanong, ieu teh lanong teu karasa. Nya. Kartos Bu. Tong haruleng Pak. Nya. Haritos kumaha atuh da. Dalam mun teu dijelaskeun kumaha. Dan Ibu Bapak kemudian saya tekankan lagi, harus ridho terhadap ketetapan Allah kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi kepada kita. Kenapa Ustadz ridho? Punten Bu, lamun jami ridho, ETT 80% akan ada solusi. Tapi kalau orang tidak ridho, itu 80% ditutup solusinya. Anu tadi deui wangsul deui, lamun jami teu damang milarian penyebabna 80% ditutup lanongna ku Allah. Tapi lamun jami teu damang ikhtiar dan dia ridho bahwa ini ketetapan Allah 80%, maka akan dibukakan solusinya oleh Allah. Enteng. Ustadz, ari energi lemahna ti mana? Energi lemah oleh 3. 1 emosi, 2 gaya hidup, 3 amarah. Tingali Pak. Jami anu emosina awon eta teh energina lemah. Jami nu teu sabara, jami nu tara syukur, energina teh lemah. Lalawora bapak-bapak ibu-ibu zaman ayeuna lamun teu sabar jeung syukur sok tinggal loba nu ngarasula. Cenah. Ku corona teh cenah kieu, kamari Pak jalmi tinggal tukang ayeuna supir ambulan aya nu nyebatkeun, Ustad abdina capek cenah. Unggal dinten ngajajab nu pupus. Cek Allah teh tah dibere pagawean. Ari pek teh eueuh nu maot, Ustad, abdi ni kararesel eueuh nu maot serba salah atuh cing teh nya. Aya nu maot gerak capek. Aya eueuh nu maot kararesel atuh hayang kumaha atuh ieu teh. Nya, teu ku Allah mah atuh dah kitu sok atuh. Tah ayeuna nuju ieu, nuju ku Allah teh nuju dipasihan. Ujian luar biasa. Ini adalah apa? Ujian luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tinggal akan mencari 2 manusia. Apakah dia itu ahsanu amawa? Apakah dia menjadi lebih baik atau dia itu menjadi manusia yang semakin dia itu jelek di hadapan Allah. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sedikit Pak ya,
supaya bapak-bapak, ibu-ibu engke katinggal mulih di dieu teh hiji secara ilahiyah kita memiliki konsep. Oh iya, sakit dan mati sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ya. Oh berarti tos waktosna lain ku sabab ieu kade bisi engke tadi teu ridho. Kartos muka 2, Bapak Ibu, agar energi kuat kita harus positive thinking dan positive feeling. Husnudon ka Allah, perasaan kudu positif. Kudu bunga guligah cik bahasa kolot mah. Cing bunga hate ngarah naon? Ngarah urang teh ku Allah teh dipasihan panang tayungan. Positif aja dulu Pak, nggak apa-apa. Kita belajar seperti ini. Karena Bapak Ibu, saya juga ibu bapak yang hadir di sini tidak menjamin apakah besok ada ketetapan apa bagi kita. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak tidak tahu takdir untuk yang terjadi hari besok. Dan yang paling menjadi pertanyaan saya adalah apa? Apakah corona ini akan berakhir atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Maka hiduplah normal. Karena kita tidak tahu ini akan berakhirnya kapan. Dan apakah akan berakhir atau tidak? Hanya Allah yang maha tahu. Lihat Quran surat Al-Baqarah. Untuk itu saya akhiri dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man asbaha mu'afan fi badanihi. Ini orang yang kata Nabi, lamun hayang ningali jalmi anu dunyana beunang, poe eta leuwih ti jelema anu beunghar. Satu, siapa yang dia dari mulai pagi dia di pagi hari begitu dia bangun tidur sudah badannya sehat. Dicatat dulu ya. Kemudian aminan pisirbihi, jiwanya tenang. Indahu kutu yaumihi, dan rezekinya ditanggung oleh Allah. Pakaan nama hijat lahud dunya, maka orang itu sudah dikaruniai nikmat dunia semuanya. Sekali deh, terakhir di sini. Barang siapa yang bangun tidur, dia sehat, jiwanya tenang, rezekinya ditanggung ku Allah, maka dia sudah mendapatkan nikmat dunia semuanya. Paham? Ibu gugah bobo Pak, sehat? Alhamdulillah, tenang hate, guligah, binga, aya di pasihan sehat deui, ning nguping nu sanes mah henteu. Teras ku Allah rezeki, teu aya sugan kalaparan urang. Maka kata Nabi, dia sudah mendapatkan dunia dan isinya. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Barang siapa yang dia pada pagi hari bangun dalam keadaan dia sakit, parodiyallahu wassobaro, lalu dia ridho dan sabar, maka kata Allah, orang ini akan mendapatkan kaparotun lah. Orang itu dikeparati dosanya, kama waladat ka ummu, seperti ibunya melahirkan dalam keadaan bersih. Nikmat, betul kan? Kenu gugah bobo, aya teu raraos salira, cek Allah, cing ridho jeung sabar. Ngiparata tu sahanjin. Paman asbaha mayitan, barang siapa yang pagi hari begitu dia itu biasanya hari itu dia bangun, tetapi hari itu dia sudah terkujur mati, kemudian wahuwa husnudon billah, orang ini sedang mati dalam keadaan husnudon kepada Allah, fahuwa syahidun yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa dihisab. Ini yang menurut saya bahwa ternyata kondisi saat ini perlu disikapi dua hal. Anu sehat ku Allah eta teh dunya kenging sadayana, anu teu damang dosana dihampura, anu ngantunkeun keur husnudon ka Allah, itu ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa dihisab. Saya berdoa mudah-mudahan ikhwan semua yang dari mulai hari-hari
ataupun kemarin ataupun hari-hari sebelumnya meninggal pada saat ini, di bulan ini, masa pandemi, mudah-mudahan mereka yadkhuluna jannah, masuk surga. Kita yang diberikan kesehatan, mudah-mudahan dunia ini kita menang, pakai untuk beribadah. Bagi yang sedang sakit, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ibu bapak cekaplah sakitu, tong panjang teuingnya, ayeuna kusim kuring didoakeun mulih di dieu sadayana, anu di bumi anu nuju ngupingkeun, anu nuju nongton sadayana sehat walafiat, keluargana barokah, digampilkeun rizkina ku Allah. Sekali lagi 3 yang harus kita lakukan. 1, istiqomah, tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan. Yang kedua adalah apa? Istikharah, cari ikhtiar yang terbaik. Ya, menurut ilmu, Pak. Jangan menurut atau Pak. Jangan tidak menurut ilmu. Ikhtiar yang terbaik menurut ilmu. Dan yang ketiga adalah istighfar. Mungkin ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah.